Assalamualaikum sahabat kampus semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan selalu bersemangat untuk menyimak kajian demi kajian di channel Hari Akademisi. Kali ini kita ada di video pembelajaran mata kuliah pengantar hukum Indonesia untuk materi yang ke-11, Asas-asas hukum internasional. Perlu sahabat kampus ketahui bahwa ada dua aspek dalam hukum internasional ini. Ada aspek publik, ada aspek privat. Kita akan kaji tentang aspek publik dari hukum internasional. Dimulai dengan pengertian. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur pergaulan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Ia disebut pula Tussenstadtrecht menurut Cronenberg, yaitu hukum antar negara. Adapun Stark dalam bukunya yang berjudul An Introduction to International Law menyebut bahwa hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itulah ia ditaati dalam hubungan antara negara-negara tersebut. Kemudian kita masuk ke subjek hukumnya. Apa saja subjek hukum internasional itu? Hukum internasional memiliki beberapa subjek hukum. Yang pertama, negara tentu saja sebagai anggota dari pergaulan internasional. Yang kedua ada tahta suci. Yang ketiga ada palang merah internasional. Yang keempat organisasi internasional. Yang kelima orang perorangan. Dan yang keenam pemberontak dan pihak dalam sengketa atau belligerent. Saya tidak memasukkan perusahaan di sini karena perusahaan masuk ke dalam subjek hukum internasional privat atau hukum privat atau hukum perdata internasional. Kita akan kaji tentang hukum publiknya. Jadi ada 6 subjek hukumnya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama negara. Negara yang diakui sebagai subjek hukum untuk hukum internasional hanyalah negara yang berdaulat, negara yang sudah menyatakan kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan. Negara yang tidak tergantung kepada negara lainnya. Kemudian yang kedua, gabungan negara. Gabungan negara-negara atau serikat negara yang bertindak dalam pergaulan antar negara-negara kesatuan. Yang ketiga, ada organisasi internasional. Ini banyak sekali. Pada zaman dahulu kita tahu ada LBB, pada saat ini kita tahu ada PBB, termasuk juga ASEAN, APEC, OPEC, OKI, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam organisasi internasional yang merupakan subjek hukum internasional. Kemudian tahta suci Vatikan. Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus, ia dianggap sebagai suatu negara. Kemudian yang kelima, ada orang perorangan atau individu. Awalnya, individu ini menjadi subjek hukum, ya penetapannya menimbulkan pro dan kontra. Namun belakangan pendapat ini diterima oleh masyarakat internasional, mengingat negara sebagai subjek hukum internasional itu digerakkan oleh orang perorangan. Seorang penjahat perang yang diadili misalnya, itu orang perorangan, bukan negaranya yang diseret ke pengadilan internasional atau mahkamah internasional, tetapi orang perorangannya yang diadili di mahkamah internasional. Jadi orang perorangan tanpa diragukan lagi masuk ke dalam subjek hukum untuk hukum internasional. Yang keenam, ada pemberontak dan pihak dalam persengketaan. Ya, belligerent ini termasuk dalam pihak yang menjadi subjek hukum internasional, seperti GAM, RMS, ya, pemberontak-pemberontak di dalam persengketaan itu masuk ke dalam subjek hukum internasional. Kemudian sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum formil internasional antara lain, yang pertama ada traktat, yang kedua ada kebiasaan internasional atau konvensi, yang ketiga asas-asas hukum umum yang diakui oleh negara beradab, kemudian jurisprudensi internasional yang diterbitkan oleh peradilan internasional, ada juga pendapat ahli hukum atau doktrin internasional. Kesemuanya termaktub dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Piagam tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa sumber hukum yang bisa dirujuk. Yang pertama traktat internasional, kebiasaan internasional, asas atau prinsip hukum umum, dan keputusan serta doktrin. Keputusan pengadilan atau jurisprudensi, dan ajaran sarjana atau doktrin. Ini merupakan sumber hukum dari hukum internasional. Nah, kita masuk ke poin D. Struktur dan dasar berlakunya hukum internasional. Struktur hukum internasional itu berbeda karakteristiknya dengan struktur hukum nasional. Struktur hukum internasional tidak dapat memaksa anggota-anggotanya untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh anggotanya sendiri.
Hukum internasional menjadi berlaku dengan beberapa anggapan yang mendasari keberlakuannya, antara lain adanya asas fakta sub servanda. Perjanjian yang sudah dibuat itu harus ditaati oleh para pihak pembuat. Yang kedua, ada asas primat international law. Hukum internasional memiliki derajat yang lebih tinggi dari hukum nasional. Oleh sebab itu, keberlakuannya harus ditaati. Sehingga kedudukan traktat menurut perspektif hukum internasional lebih tinggi daripada undang-undang dasar negara peserta traktat. Lebih tinggi dari konstitusi negara peserta traktat. Traktat yang dibuat oleh negara-negara anggota bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi negara pihak yang ikut meratifikasinya. Untuk dapat dinamakan traktat internasional, tentu suatu perjanjian harus dibuat oleh negara-negara pihak atau negara-negara anggota yang menyepakati suatu perjanjian tersebut. Nah, traktat memiliki dua jenis. Ada law making treaty, ada treaty contract. Law making treaty merupakan jenis traktat yang membentuk hukum, digunakan secara universal atau umum. Misalnya, piagam PBB atau traktat yang menetapkan peraturan yang bersifat umum seperti deklarasi hak asasi manusia. Itu masuk ke dalam law making treaty. Ada pula treaty contract. Kontrak dengan traktat yang dibuat oleh dua atau beberapa negara saja mengenai hal-hal tertentu yang khusus menyangkut negara pihak saja. Misalnya, perjanjian dui keluarga negaraan yang pernah terjadi antara China dan Indonesia itu perjanjian bilateral, traktat bilateral. Kemudian juga perjanjian batas negara, misalnya. Bisa jadi multilateral. Kalau 3 negara, batas negaranya itu bisa perjanjian multilateral. Ekstradisi, pengembalian tawanan perang, misalnya, tawanan kriminal misalnya ekstradisi, diambil, buronan diambil dari negara lain ke negara asalnya, misalnya itu ada perjanjian ekstradisi, itu masuk ke dalam treaty. Kemudian terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan dalam traktat. Yang pertama, sederetan treaty kontrak yang secara berulang-ulang menetapkan hukum yang serupa dapat menjadi konvensi internasional. Kemudian ada kalanya traktat semula yang diadakan antara beberapa negara karena asas-asasnya itu baik, kemudian diikuti oleh semua negara, akhirnya dia menjadi asas-asas hukum umum yang diikuti oleh negara-negara yang beradab. Dan suatu traktat boleh jadi nilainya sangat jelas dan nyata, berkenaan dengan eksistensi suatu peraturan yang telah menjadi hukum melalui suatu proses perkembangannya secara bebas. Ini 3 aspek yang perlu diperhatikan di dalam traktat. Kemudian poin E, materi yang dikandung di dalam hukum internasional. Hanya ada 2, yang pertama hukum damai, yang kedua hukum perang. Hukum damai adalah hukum yang mengatur hubungan negara-negara di waktu damai, sedangkan hukum perang adalah sebaliknya, hukum yang mengatur negara-negara di dalam peperangan. Beberapa contoh hukum damai meliputi, yang pertama, peraturan mengenai batas-batas kekuasaan hukum, batas-batas yurisdiksi antar negara. Yang kedua, peraturan mengenai lembaga-lembaga yang bertindak sebagai wakil negara dalam hubungan yang bersifat hukum internasional. Ada diplomat, ada konsuler, begitu. Itu lembaga-lembaga yang bertindak sebagai wakil negara. Kemudian yang ketiga, peraturan tentang pembentukan hukum internasional mengenai cara pembentukannya, cara keberlakuannya, cara hapus atau berakhirnya. Kemudian yang keempat, peraturan mengenai tanggung jawab untuk akibat-akibat yang bertentangan dengan hukum internasional atau delik-delik internasional. Misalnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penjahat perang, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, peraturan mengenai sejumlah kepentingan bersama negara-negara, misalnya dalam hal perdagangan, lalu lintas, ilmu pengetahuan teknologi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada juga tentang peraturan mengenai penyelesaian perselisihan-perselisihan internasional secara damai. Ini masuk dalam lingkup hukum damai. Selain hukum damai, ada pula hukum perang. Hukum perang atau hukum humaniter ini akan dikaji lebih jauh dalam mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Ada beberapa hal yang diliputinya. Yang pertama, akibat diputuskannya hubungan diplomatik, apa akibat hukumnya. Kemudian nasib warga negara yang ada di negara lawan yang sedang berperang seperti apa. Pada umumnya ada perhatian dari duta negara lain yang berkenan menjadi perantaranya. Kemudian membatasi cara berperang dengan peraturan-peraturan yang maksudnya memperkecil dampak kekejaman peperangan. Misalnya tidak boleh menyerang sekolah, tidak boleh menyerang rumah sakit, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Nah, peraturan ini antara lain, contoh lainnya mengenai perlakuan terhadap tawanan perang, orang sakit, luka-luka, para dokter dan para medis yang bukan termasuk
kombatan, ya, atau termasuk non-kombatan di sini, tidak mengancam. Termasuk juga pers, ya, atau sukarelawan perang, ya, itu masuk dalam non-kombatan dan tidak boleh diserang. Kemudian yang ketiga, peraturan tentang kedudukan hukum daerah musuh yang diduduki. Ini aspek-aspek di dalam hukum perang. Nah, pertikaian yang terjadi antara negara biasanya tidak dapat dihindarkan, sehingga dibutuhkan penyelesaian secara cepat dan wajar bagi para pihak yang bertikai. Ada dua metode, ada metode damai, ada metode paksaan. Cara penyelesaian damai dapat ditempuh dengan cara arbitrase, penyelesaian sengketa secara hukum melalui Mahkamah Internasional, perundingan pengantaraan, dan penyelesaian di bawah kepemimpinan PBB. Nanti PBB akan menerbitkan resolusi-resolusi untuk mendamaikan. Kemudian ada cara penyelesaian paksaan, peperangan, retorsi, reprisal, blokade damai, intervensi, dan lain sebagainya. Ada dua cara, damai dan cara paksaan. Kemudian yang terakhir, F, penempatan perwakilan negara. Di dalam hukum damai, setiap negara berhak menjalin hubungan luar negeri dengan negara lainnya. Hubungan luar negeri yang dimaksud dapat dijalin dengan dua cara. Bisa dengan cara diplomatik, bisa juga dengan menempatkan konsulernya. Untuk perwakilan diplomatik diperankan oleh duta, di mana setiap negara berhak menerima duta dari negara sahabat dan menempatkan seorang dutanya di negara lain sebagai bentuk resiprositi. Kemudian duta bertugas dalam sekup politik berdasarkan surat kepercayaan, yaitu menjalankan politik negara yang diwakilinya. Apa saja? Yang pertama, memelihara kepentingan negaranya di luar negeri guna menyelesaikan setiap permasalahan secara damai. Kemudian selanjutnya, melindungi warga negaranya di luar negeri dan menjadi perantara dalam menyampaikan tuntutan dari negaranya terhadap negara yang tengah ditempatinya. Seorang duta memiliki hak eksteritorial di mana mereka tidak tunduk kepada kekuasaan peradilan sipil dan pidana dari negara di mana mereka ditempatkan. Hak tersebut lahir berdasarkan asas eksteritorial yang menganggap seorang duta berada di luar wilayah di mana dia ditempatkan. Hak eksteritorial meliputi imunitas perorangan, berhak atas perlindungan istimewa atas pribadi dan harta bendanya, bebas dari paksaan baik pidana maupun perdata, bebas dari kewajiban menjadi saksi, bebas dari semua pajak langsung kecuali pajak tanah, retribusi, dan materai. Kemudian imunitas juga untuk tempat tinggalnya, tempat kerja dan rumahnya tidak boleh dimasuki orang tanpa izinnya, kecuali dalam keadaan darurat. Atas imunitas ini lahirlah hak suaka politik. Kemudian imunitas surat menyurat di mana disediakan kurir diplomatik yang juga kebal sensor surat oleh pemerintah tempat ia berada. Nah, selain diplomat ada konsuler. Konsuler adalah wakil negara yang memiliki tugas memperhatikan kepentingan warga negaranya di luar negeri berkenaan dengan keadaan sosial dan ekonomi mereka. Tidak membahas mengenai politik, melainkan hanya bersifat keperdataan saja. Sebuah negara hanya memiliki satu orang duta di negara lain, sedangkan konsul bisa lebih dari satu orang. Konsuler tidak memiliki surat kepercayaan, melainkan hanya berbekal surat pengangkatan. Konsul juga tidak memiliki hak eksteritorial, imunitasnya hanya ada pada surat-surat dan kantornya. Mereka bebas dari tuntutan pidana dan perdata, hanya mengenai hal-hal terkait tugas dan kewajibannya saja. Selain konsuler, setiap departemen bisa menempatkan atasan sebagai perwakilan terendah dari negara yang bersangkutan. Baik, kita sudah tiba di kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, hukum internasional adalah hukum yang mengatur pergaulan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Kesimpulan yang kedua, negara, tata suci Vatikan, organisasi internasional, Palang Merah Internasional atau IRC, orang perorangan dan beligeran merupakan subjek hukum internasional. Yang ketiga, sumber formil hukum internasional meliputi traktat, konvensi internasional, asas-asas hukum umum yang diakui negara beradab, jurisprudensi, dan doktrin yang termaktub dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Kemudian yang keempat, lawmaking treaty dan treaty contract menjadi dasar berlakunya hukum internasional. Yang kelima, hukum internasional terdiri dari hukum damai dan hukum perang atau hukum humaniter. Dan yang terakhir, kesimpulan yang keenam, dalam mewakili kepentingan suatu negara, negara yang bersangkutan dapat menempatkan duta, konsuler, dan atau atase sesuai dengan tujuan peruntukannya. Inilah kesimpulan yang bisa kita petik dari video singkat sebagai perkenalan untuk mata kuliah hukum internasional. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.